mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwa wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Jamaah rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita dalam kebaikan, dan semoga kita akan semakin bertambah kebaikan, ziyadatu fit ta'ah. Jadi jamaah sekalian, sambil menunggu hidangan untuk melengkapi pekerjaan panitia yang sedang menyediakan hidangan, maka saya usulkan tadi untuk lebih efektif dan efisien kita manfaatkan waktu, ya. Karena memang waktu selesai sholat isya saja sudah jam 8. Maka jamaah sekalian, kita manfaatkan waktu pemaparan teori, ya. Dan ini singkat saja. Sudah saya bagikan ada 3 lembar, ya, 3 lembar teori. Saya ambilkan dari kitab Ahkamud Janaiz yang sangat populer, yang disusun oleh Nasruddin Albani rahimahullah. Kitab yang cukup melengkapi dalam hukum-hukum fikih bab janaiz, Ahkamud Janaiz. Kemudian ini ringkasannya, yang kita fotokopi ini adalah ringkasannya. Jamaah sekalian, mengenai hukum mengurusi jenazah adalah fardu kifayah. Fardu adalah wajib, faridoh. Kifayah itu mencukupi bila ada yang mewakili. Lain halnya dengan fardu ain. Fardu ain adalah kewajiban setiap yang punya mata. Ain, mata. Sedangkan kifayah, ya, kifayah mencukupi atau tercukupi. Kalau sudah ada yang mewakili, maka yang lain gugur. Namun demikian, kewajiban mempelajarinya fardu ain. Setiap orang muslim, setiap muslim wajib tahu tentang kaifiat mengurusi jenazah, ya. Ini jamaah sekalian, sebagaimana misalnya kaifiat tentang ibadah haji, setiap muslim wajib mengetahui, ya. Walaupun kewajibannya adalah ada yang kemampuannya diberikan oleh Allah yang tidak mampu atau belum dimampukan, tapi mempelajarinya menjadi wajib setiap orang. Hanya jamaah sekalian, rata-rata di masyarakat kita ini ya belajar haji dan umrah ketika mau berangkat, kan gitu kan. Sehingga dadakan. Nah, itu disayangkan. Termasuk urusan jenazah. Ya, itu urusan jenazah. Karena menganggap fardu kifayah, sehingga mempelajari pun diwakili oleh orang yang sudah terbiasa. Repotnya jamaah sekalian, ini tentu ya, ketika yang mengerti, yang terbiasa ini pun sedang musibah, mungkin dia sendiri sakit atau sedang luar kota, kebingungan. Atau contoh konkret, ketika kematian terjadi massal, kita bisa bayangkan yang baru-baru terjadi adalah Cianjur, ya. Bagaimana kalau satu wilayah, satu RW itu yang meninggal misalnya lebih dari 10 orang misalnya. Sementara pelaksanaan urusan jenazah tidak bisa ditunda-tunda, ya. Apakah cukup mengandalkan 1-2 orang? Tidak. Nah, di sini jamaah sekalian, mari kita sadari bahwa pentingnya kita mempelajari tentang atau mengilmui tentang kaifiat mengurusi jenazah. Langsung saja jamaah sekalian, ketika jenazah sudah jelas-jelas meninggal, Rasulullah SAW mengatakan 3 hal yang harus dipercepat. Yang pertama, 3 hal ini saya ulangi atau untuk melengkapi dalam hal ini. Salat bila sudah tiba waktunya, jangan ditunda-tunda, kan gitu kan. Salat fi awali waktiha ini afdal. Kemudian yang kedua, wanita kalau sudah jelas ada yang melamar dan disepakati, jangan ditunda-tunda pelaksanaan ijab kabulnya. Ya, tentu dengan teknis, ya, yang benar. Kemudian yang ketiga, jenazah kalau sudah jelas-jelas kematiannya. Nah, kata jelas ini jamaah sekalian, ukuran medis biasanya hitungan beberapa jam, ya,
Paling lambat misalnya tidak boleh lebih dari 2 jam setelah jelas kematiannya. Sudah diurus. Ya. Nah, biasanya dari nazak lepas, dari nyawanya lepas, ya, itu masih hangat badannya, kira-kira setengah jam, ya, sudah mulai, dari 30 menit dari lepasnya itu sudah mulai persiapan untuk mengurusi jenazahnya. Biasanya begitu jamaah sekalian. Ya. Tentang kematian yang normal. Jadi disegerakan. Kemudian jamaah sekalian, untuk teorinya, di sini saya hanya ambilkan 3 lembar, walaupun sejatinya adalah berlembar-lembar. Ya, di halaman pertama yang jamaah sekalian pegang, langsung kepada ya, poin E di sini, memandikan mayit. Memandikan mayit. Yang pertama adalah siapa yang berhak dan afdal. Berhak dan afdal memandikan. Ya. Yang pertama di sini, jenazah muslim tentu adalah muslim yang memandikan. Dilarang dan haram ketika yang memandikan adalah non-muslim. Maka jamaah sekalian perlu diperhatikan kalau misalnya jenazah meninggal di rumah sakit, kemudian petugas yang memandikan, jelas dia adalah muslim. Mesti harus kita pantau. Kemudian muslim berurutan di sini. Yang afdal ketika orang tua, bapak atau ibu yang meninggal, bapak maka yang memandikan afdal adalah anak laki-lakinya. Ya. Mungkin juga bisa adik laki-lakinya atau pamannya, diurut dari nasab yang laki-laki. Kalau ibu atau perempuan yang meninggal, maka anak perempuannya. Walaupun itu anak, kalau lawan jenis jangan. Nah, ini penting. Kemudian suami istri. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, saat Rasulullah sakit pening atau sakit pusing, dia mengatakan, ya Aisyah, aduh sungguh pusing padaku. Andaikan kamu meninggal, ya, kamu wafat, aku yang memandikan. Dan andaikan aku yang meninggal, maka engkau yang memandikan. Maka di sini suami istri, ya, adalah penting, afdal untuk memandikannya. Kemudian syarat-syarat orang yang mandikan adalah menjaga rahasia, penting. Jangan sekali-kali bercerita tentang kondisi tubuh, ya, badan yang dimandikan kepada siapapun. Ini penting jamaah sekalian, ya. Jadi amanah menjaga rahasia. Nah, ini jadi muslim, kemudian tentu juga akil balik. Artinya adalah serombongan yang mandikan itu yang mengkoordinir. Adapun yang membantu-bantu, ya, mungkin 2-3 orang yang membantu menyiram, membantu nyabun, itu bisa keluarganya. Tentu juga yang sejenis tadi, laki-laki juga dengan laki-laki. Ini diantaranya. Kemudian, jamaah sekalian, langsung kita di halaman yang kedua ini, halaman yang kedua, kepada poin yang lingkarannya besar ini jamaah sekalian, saya lompat dulu kepada sarana perlengkapan untuk memandikan. Perlengkapan untuk memandikan, di sini ada beberapa gambar dan ya nama-namanya. Ya. Gunting penting, gunting. Kalau tidak gunting misalnya pisau. Kalau saya bisanya pisau cutter boleh. Kalau ada gunting lebih baik. Kemudian sarung tangan, nanti saya berikan contoh. Sarung tangan yang medis, ya, sarung tangan. Kemudian sabut penggosok, ya, sabut penggosok. Kemudian perlak plastik, seperti kalau ya, tukang masak di restoran itu suka ada, ya, yang pengikat dada itu, ya, semek, ya bisa, perlak, bisa begitu, iya, itu disediakan, ya. Jadi tentu jamaah sekalian, untuk perangkat-perangkat ini yang menyediakan kalau misalnya masjid dibentuk koordinator, nah, sudah tersedia ada barang yang tahan lama gitu. Seperti tadi gunting, kemudian selemek itu kan bisa dipakai berikutnya, tidak sekali buang. Tapi juga ada alat-alat yang sekali buang, seperti sarung tangan. Sarung tangan medis itu sekali buang, ya, sekali pakai sekali buang. Kemudian berikutnya adalah sabun, kemudian sampo, ini jelas. Termasuk kalau ada daun bidara, sekarang juga sudah banyak di halaman-halaman rumah, di masjid biasanya ada yang menanam daun bidara sebab sunnah, ya, termasuk sunnah muakkad.
daun bidara. Ya, daun bidara. Kalau tidak ada daun bidara, maka kamper atau kapur barus. Lebih bagus kalau dicampur. Nah, saya biasanya mencampur daun bidara iya, kemudian kamper iya, dicampur. Ini nanti untuk siraman yang terakhir. Kemudian masker bagi yang mandikan. Jadi kalau musim Covid ini biasanya orang hari-hari pakai masker. Nah, memandikan mayit itu hendaklah pakai masker. Sebab ya kita tidak tahu sebab kematiannya, mungkin karena medis, mungkin karena penyakit, ya. Biasanya maka memakai masker. Biasanya begitu. Masker, kemudian sarung tangan medis, lalu disediakan kapas, biasanya kapas penggulung, kapas gulungan nanti saya berikan contoh. Kemudian minyak wangi, ya. Air pewangi ini sebetulnya cukup dengan minyak wangi atau biasanya di seperangkat di pedagang seperangkat itu bunga segala macam sudah ada yang botolan itu, ya. Mawar ya, itu biasanya sudah mengandung wangi. Ya. Kemudian plester perekat ini kalau ada yang luka-luka maka direkatkan begitu. Termasuk pengalaman jamaah sekalian kalau misalnya amputasi. Kadang-kadang bagian badannya sudah ada dipotong duluan, kemudian nanti direkatkan lagi, maksudnya disambung kembali kalau bisa. Maka disediakan perekat, ya. Ini diantaranya. Termasuk ya untuk cotton bud disediakan, kemudian gunting kuku, ya, gunting kuku. Jadi jamaah sekalian nanti ada kegiatan menggunting kuku dan menggunting, ya, merapikan mungkin sebagaimana kalau laki-laki di hari Jumat itu kan motong ketiak. Dan hasil potongannya jangan dibuang, nanti bersama di kafan itu, digabungkan di kafan, begitu. Jangan dibuang, karena anggota tubuh manusia, ya, itu juga ikut dikubur. Nah, ini diantaranya alat-alatnya. Kemudian jamaah sekalian, pada halaman 2 di barisan yang atau di kalimat yang terakhir, ya, cara mandikannya. Di sini disebutkan tentu dengan niat membaca bismillah sebagaimana tatkala kita mau wudu, sebagaimana ketika kita ya mau mandi, mau wudu itu mengawali dengan basmalah. Rasulullah SAW menganjurkan membaca basmalah, ya. Ini. Jadi saat kita memulai menyiram. Kemudian di sini disebutkan sebelumnya jamaah sekalian, ya. Anggota badan, jadi biasanya sudah ada alat untuk memandikan begitu, tapi juga ada keluarga yang memangku biasanya. Ada juga yang mangku. Ya, kalau memang ada keluarga, ya, mungkin anak-anaknya itu memangku silahkan, ya, sebagai pengorbanan yang terakhir. Tapi kalau enggak, ya disediakan tempat memandikan, ya, kemudian disediakan bantalan, kemudian dimiringkan dalam kondisi telentangnya itu agak miring, ya. Jadi diganjal bagian kepala, kemudian posisinya miring begitu, ya, miring. Insyaallah nanti kita praktekkan. Lalu yang pertama adalah, ya, menyiram bagian dari perut, dan di pelurut. Pelurut tahu ya? Ya, di pelurut begitu. Biasanya, ya, di pelurut pelan-pelan. Ini biasanya, ya, ada kotoran yang keluar. Di pelurut dulu, ya, sampai meyakinkan, ya, yakin kira-kira 3 kali atau 4 kali, 5 kali pelurutan begitu, di pelurut sampai mungkin ada keluar kotorannya. Setelah itu melakukan kegiatan yaitu cebok, kita tahu ya, cebok ya. Maka tangan kita tidak ragu-ragu kalau kita sudah pakai sarung tangan tadi, melakukan yaitu dengan cebok. Itu diantaranya, ya. Ini. Jadi jamaah sekalian, ini kegiatan mandi. Setelah cebok, maka jumlah siraman di sini, nanti ada penjelasannya. Mulailah, kata hadis Nabi SAW, mulailah dari anggota yang biasa diwudukan. Maknanya kalimat itu dari hadis Nabi SAW, ya sama saja mulai dengan wudu. Sebagaimana kalau kita mau mandi janabat, itu mengawali dengan wudu. Ya, memulai dengan wudu. Ya. Ya, jadi anggota wudu, tentu anggota wudu kan kumur-kumur, hanya tidak dikumurkan.
Nah, dalam penjelasan yang lain Nasional Albani, cukup jari-jari kita yang masukkan ke dalam mulut, begitu, dengan dicelup dengan air, kemudian dimasukkan begitu, jangan dibuka kemudian dimasukkan air, jangan. Ya, jadi cukup di jari-jari kita saja, masukkan ke dalam sambil digosok begitu. Itu 3 kali. Ya. Kemudian membasuh muka sebagaimana wudu, tangan kanan dari ujung jari sampai siku 3 kali, kiri ujung jari sampai siku, kemudian mengusap rambut, ya, kepala dan telinga, dan terakhir mencuci kaki kanan, ya, sampai minimal mata kaki kanan dan kiri. Nah, itulah kalimat yang Rasulullah SAW, mulailah dari anggota yang biasa diwudui, kira-kira begitu. Ya, ini penjelasannya dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian jemaah sekalian, setelah kegiatan wudu, maka mengguyur seluruh badannya, ya. Ya, maka di sini pada gambar-gambar ini sebetulnya, ya, ini disertakan dengan penutup. Jadi nanti kita berikan praktek contohnya. Anggota badan tetap ditutup, kemudian bagian badan yang mau disiram, ya, kita buka separuh-separuh begitu, dengan tetap menutup aurat intinya. Aurat inti tetap kita tutup. Nah, kemudian mulai dari sebelah kanan, mengguyurnya seluruh badan, kemudian guyur sebelah kiri, sampai rata. Setelah badan semuanya rata, baru digosok dengan sabun. Ya, kepala dengan sampo, kemudian anggota badan dengan sabun. Nah, biasanya kalau ada yang bantu itu 2-3 orang, maka ya ada berapa potong sabun begitu, sambil menggosok dengan rata. Nah, maka kemudian di sini juga ada di gambar yang bawah ini mandikan, setelah bagian semua, ya, disabun dengan rata bagian depan, ya, kemudian ya sela-selanya semuanya kena sabun, sampo sudah rata, maka dimiringkan. Nah, di sini ada gambar yang paling bawah ini di halaman 2, dimiringkan. Nah, jamaah sekalian, kalau pengalaman saya, dimiringkan kanan dulu. Ya. Kadang-kadang sekali miring sudah cukup, ya. Jadi bisa menggosok di bagian punggung dan seluruh bagian yang belakang. Tapi juga kadang-kadang dimiringkan 2 kali, setelah kanan kiri, bisa juga. Kalau badannya besar misalnya, besar dan lebar. Tapi kalau misalnya, ya pengalaman saya, dimiringkan sekali, karena intinya adalah ya, tidak harus dibolak-balik. Jadi bagian punggung atau bagian belakang semuanya bisa diusap di sabun. Intinya begitu. Setelah bagian belakang, ya, bagian belakang badan ini sudah disabun, ya, dengan bersih, dikembalikan telentang, ya, dan selesailah memandikan atau menyiram dengan sabun dan sampo. Lalu yang paling terakhir, seluruh badannya ditutup dengan kain kebaya, ditutup dengan kain kebaya, seluruh badannya, lalu disiram dengan air yang terakhir, yaitu daun bidara dan kamper yang sudah dicampur tadi. Disiramkan dari ujung kepala sampai kaki sampai habis. Begitu jamaah sekalian. Nah, tentu di bagian kain kebaya atas itu kan ya banyak rontokan kamper-kamper tadi, maka kita tutup seluruh badannya supaya tidak menempel di badan. Jadi hanya baunya saja yang kita harapkan. Nah, maka untuk kain kebaya yang paling atas atau penutup itu ya daun bidara, kemudian kamper tadi menyiram seluruh badannya. Nah, setelah itu baru digulung pelan-pelan dengan tetap aurat intinya ditutup, dianduki, begitu, kemudian setelah anduk diganti dengan kain kebaya yang kering dan dipindahkan, digotong ke kafan yang sudah disediakan. Maka jamaah sekalian, jadi prakteknya yang pertama kali dilakukan adalah menggelar kain kafan. Sebelum mandikan, menggelar kain kafan. Setelah kain kafan selesai digelar, maka persiapan untuk memandikan. Begitu. Inilah teorinya jamaah sekalian, ya. Pada teorinya, jadi kemudian nanti praktek mengkafaninya di halaman ketiga di sini. Ya, kain kafan nanti akan kita praktekkan, ya.
Pada dasarnya kain kafan disunahkan yang putih memang. Ini sebagaimana hadis Nabi SAW, kafanilah mayit di antara kalian dengan kain putih dan pakailah pakaian yang putih. Artinya kain putih ini sangat peka dengan kotoran. Kalau kita pakai kain putih, kotor sedikit kan terasa. Ya. Sebagaimana doa dalam doa sholat ya. Kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, bersihkan dosa-dosa kami sebagaimana bersihnya kain putih dari kotoran. Maka pakailah pakaian yang putih dan kafanilah mayit di antara kalian dengan kain putih. Begitu. Adapun untuk harga kain kafan, janganlah yang mahal-mahal, tapi standar saja. Nah, disinilah apakah itu orang kaya, orang miskin, apakah pejabat atau rakyat, sama semuanya. Ya, sebagaimana kain ihram. Ya, sama semuanya. Tidak ada yang lebih kaya itu dengan bagus, tebal atau harga mahal, tidak. Sama saja semuanya. Hanya Rasulullah SAW memberikan contoh, ada yang garis-garis ya, putih bergaris-garis itu lebih bagus. Nah, biasanya ada standar kain kafan di pasar-pasar penyedia kain kafan. Jadi jamaah sekalian, untuk prakteknya ini nanti kita praktekkan sampai di sini dulu sementara untuk teorinya. Nah, sambil nanti kita praktekkan, mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan pada teori maupun praktek, maka insya Allah ini dalam rangka kita melengkapi prakteknya. Silakan Pak Ji. Sementara untuk penyampaian teori, jadi silahkan untuk teorinya nanti dipelajari atau dibaca secara detailnya. Ini saya sediakan ada 3 lembar fotokopi. Ini sebagai teorinya. Saya ambilkan dari kitab Ahkamul Janaiz Nasiruddin Al-Albani. Sementara dari penyampaian teori sampai di sini, mudah-mudahan akan mengantarkan nanti sempurnanya kita dalam praktek urusan jenazah. Demikian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fadhil. Jadi jamaah sekalian, untuk teori singkatnya sebagaimana tadi yang saya jelaskan, kemudian nanti akan kita lengkapi pada prakteknya. Pada praktek ini nanti pertama kita gelar kain kafan, kemudian nanti praktek memandikan, dan silahkan salah satu nanti menjadi peragaan untuk siap dimandikan. Oh ini. Jamaah sekalian, saya menyediakan segitu aja dulu. Biasanya kalau kita beli di pasar itu enggak segulung begini, tapi sudah potongan-potongan. Biasanya kalau untuk mayat laki-laki 3 lembar dengan standar 3 meter per potongnya, 3 panjangnya, ya. 3 meter atau 2,5 biasanya. Nah, sedangkan ini saya sengaja saya sediakan gulungan, ya, gulungan besar, maksudnya masih kodian, karena emang saya menyediakan di rumah saya begitu. Maka prakteknya jamaah sekalian, ya, yang pertama kali kita lakukan adalah memotong untuk tali. Untuk tali kita ambil kira-kira 1,5 senti saja, 1,5 senti. Maksudnya 1,5 senti lebarnya. Kemudian untuk kain kafan ini mudah, kita tarik setelah kita potong ujungnya. Iya. Nah, ini contohnya. Saya biasanya untuk nanti menjadi ikatan di ujung kepala dan ujung kaki, kemudian di lutut, pinggul, dada. Jadi jamaah sekalian, ada 5 biasanya, 5 potong tali. 5 potong tali. Ya, biasanya ujung kepala, ujung kaki, kemudian lutut, pinggul, dan dada.
Biasanya begitu. Laki dan perempuan sama. 5 potong, maka saya mengukurnya biasanya panjangnya ini. Sebentar, kita robek dulu. Saya biasanya mengambil 7 depa. Ya. Kira-kira segini. 1, kemudian 2, ya, 3, lagi 4, 5, 6, 7. Jamaah sekalian, setelah kita mengambil tali, maka diukur panjangnya mayat. Silakan siapa yang kira-kira mewakili membujur, Pak. Kita ukur panjangnya mayat. Tolong dipegangkan. Dari kepala dan kaki ditambah 25 ke atas dan 25 ke bawah. Bisa dikira-kira aja, Pak, 25 cm ke atas kepala. Dari ujung kepala. Ya. Nah, dari kaki kita tambahi kira-kira 25 atau 30. Begitu, Pak, ya? Jelas ya? Jadi tambah dari ujung kaki kira-kira 25 cm, dari ujung kepala kira-kira 25. Kita potong. Potongnya tidak semuanya seperti ukuran ini saja. Untuk menjadi ukuran kain kapan berikutnya. Kita ambil. Begitu maksudnya, Pak. Ya. Ya. Silakan dipotong. Ya segitu dulu, baru dilekuk berikutnya kan. Untuk laki-laki 3 lembar, gitu ya. Nah begini dulu. Memudahkan, silakan. Ya, dipotong, kemudian itu kesini lagi. Iya. Iya, 3 lembar laki-laki. Ini begini, Pak. Ini aja lebih praktisnya. Nah, adapun benang-benang yang sapu tadi nanti bisa dilepas-lepas juga. Tadi potongan atasnya ada enggak? Biasanya yang paling. Oh ya, iya. Iya. Ya, ini untuk laki-laki. Kemudian kalau perempuan, ya tentu nanti untuk yang memandikan itu perempuan, cuma kita bisa membantu menggelar kain kafannya. Untuk perempuan disebutkan dalam hadis, perempuan itu 5 lembar. Yang dimaksud 5 lembar, selain 3 itu, kemudian ditambah dengan kain bawahan begini, ya, atau rok bilangnya, kain rok, dan baju, ya, baju kurung. Jadi rok dan baju kurung, maka benar kalau ini dilakukan, maka tidak usah merobek ya. Rok dan baju kurung. Nah, sementara ini bisa buat sebentar. Ambil lagi aja. Jadi diambil, diukur segini, ya. Kemudian sampai batas leher, nah ini batas leher, ya, dilekuk menjadi 2.
Nah, begitu. Silakan dipotong untuk ya, perempuan. Ini sudah baju kurung dan roknya. Baju atasan dan rok begitu yang dimaksud dengan 5 lembar. Jadi Pak ya. Jadi yang dimaksud dengan 5 lembar itu 3, kemudian ini 2. Dan yang 2 ini disatukan. Nah, kemudian untuk yang 2 ini kita bentuk menjadi baju kurung. Caranya setelah ini disamakan, ini nanti benang-benang kusutnya ini bisa dikumpulin kemudian dibuang. Biasanya begitu. Caranya dibuat seperti baju jubah. Ini Pak ya. Lihat. Setelah itu kita potong untuk bagian lehernya. Biasanya untuk menjadi leher, nah kira-kira sejengkal ini Pak. Segini dengan sini. Ya. Berarti kita bentuk leher. Berarti Pak ya. Nah, begitu. Nah, ini sudah bisa menjadi leher. Ya. Kemudian untuk belakang dan depan dan belakang kita bedakan supaya nanti ini kita buka untuk lehernya sedikit Pak. Bagian depan. Nah, untuk membedakan. Gitu ya. Nah, prakteknya ini kita nanti gelar untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk perempuan masih ada lagi aksesoris yang namanya jilbab atau kerudung. Kerudung bisa segini Pak. Kemudian kita bentuk segitiga. Ini nanti untuk bentuk kerudungnya. Kalau laki-laki nggak ada sebutan kerudung, jadi cukup 5 lembar itu, 3 lembar. Nah ini nanti untuk perempuan. Memang baik ketika masih hidup maupun meninggal, ya perangkat perempuan lebih banyak. Kemudian untuk tali, yang paling pertama kita potong dulu untuk bagian kepala dan kaki. Jadi begini aja Pak. Paling simpel. Ya karena bagian kepala dan kaki cukup saya segini. Ya. Kemudian untuk bagian lutut, lutut. Satu depan 1 meter Pak. Untuk bagian pinggul lebih lebar lagi pinggulnya, apalagi kalau badannya besar. Ya, bagian pinggulnya. Apalagi bagian dada Pak. Bagian dada. Ya. Ini tadi termasuk kelebihan segini tapi nggak apa-apa. Setelah itu kita susun. Cara menyusunnya ini biasanya nih paling ujung dulu kita lihat ya. Kepala ya sebagaimana tinggi badannya Bapak tadi. Kemudian untuk lututnya ya, lutut. Kemudian pinggangnya dan bagian dada. Iya. Itu Pak ya. Nah, maka kita gelar untuk kain kafannya ini bagian laki-laki dulu. Kain kafan bagian laki-laki. Kita buat serong yang bagian kepala dan dada itu melebar. Melebar dari ke sana dulu, Pak. Nah. Ya, begitu. Untuk sininya nanti lurus. Nah, Bapak begini, ya. Nah, begini memang. Ya, cara menggelarnya. Itu lagi.
Serongnya ke sana. Tapi ketutup atasnya, Pak. Jangan sampai. Iya. Nah. Begini, Pak ya. Jadi semakin badannya besar, kalau badannya besar misalnya, maka nggak apa-apa. Ini kita buka atau kita pepetkan begini. Begitu. Ya. Kemudian untuk yang tengah, letakkan di tengah-tengah. Tengah-tengah. Sudah begitu. Nah, ini sudah cukup kalau laki-laki. Kalau laki-laki. Ketika perempuan setelah 3 lembar, maka kerudungnya sini. Ya, begini kalau perempuan. Nanti bagian kepala di sini. Kemudian untuk baju kurungnya yang kerobek tadi, iya. Silakan. Jadi nanti begini, tapi agak ke atas, agak ke atas. Iya. Iya. Jadi nanti begitu diletakkan kepala di sini, baru ini ditutup begitu. Oh ya, maaf. Kebalik. Iya. Iya. Nah, begitu maksudnya kepala, baru nanti ditutup. Ini kalau perempuan, Bu Pak ya. Perempuan jadi 5 lembar itu maksudnya begini. Yang dimaksud dengan 5 lembar, adapun jilbab sebagai aksesoris pelengkap saja karena perempuan. Rasulullah SAW menyebutkan, ya, ketika ibu-ibu atau perempuan memandikan, kemudian Rasulullah berada di balik, ya, penutup kain begitu, kemudian Rasulullah berdiri. Setelah sempurna memandikan, maka Rasulullah menyodorkan 5 lembar, ya, kain kafan. Nah, ini bagi perempuan. Kalau laki-laki ya berarti ambil 3. Nah, ini nanti kita praktekkan yang laki-laki dulu. Praktekkan yang laki-laki, maka kita ambil dulu. Ya, sementara begini. Untuk menggelar kain kafan sudah jelas Pak kira-kira? Tadi urut-urutannya, pertama kita potong kain, ya, biasanya hitung saja antara tadi kalau misalnya kelebihan berarti 5 depa, ya. 5 depa begini, 5 depa begitu, kemudian dipotong paling ujung kaki dan kepala, lalu lutut, pinggul dan dada, begitu, pinggul dan dada. Kemudian sekarang praktek memandikan. Silakan. Biasanya ketika mayat membujur, ya, sudah membujur dan akan digotong ke tempat pemandian, biasanya kalau dia masih pakai pakaian, mungkin celana, baju segala macam, maka digunting saja. Digunting, kemudian tinggal nanti setelah lepas semua pakaiannya, mau digotong tempat pemandian, kita tutup dengan kain kebaya. Ini kain kebayanya. Silakan. Ditutup. Jadi, ya, Rasulullah SAW menganjurkan, ya, kita memperlakukan, ya, mayat dengan lembut dan tetap, ya, walaupun dia mayat, ya, jenazah, tetap kita menjaga kehormatannya. Mayat seorang muslim, ya, juga harus dijaga tentang, ya, kehormatannya. Maka tetap ditutup seperti ini.
sambil digotong ke tempat pemandian. Nah, tempat mandian sudah disediakan. Biasanya ada 2 drum begitu ya, 2 drum air. Kemudian 2 drum air itu dengan ember kecil yang isinya nanti adalah bubuk kamper, ya, bubuk kamper, kemudian daun bidara, ya, daun bidara, kemudian perangkat-perangkatnya sudah lengkap. Oh ya, ini tadi melengkapi, saya lupa. Untuk setelah seperti ini, kita lengkapi dengan ada namanya kapas dan ya. Enggak apa-apa, dibuka dulu aja, dibuka dulu. Dibuka dulu aja. Sambil melengkapi. Kamper dan kapas. Jadi kapas seperti ini digelar. Kenapa di bagian punggung diberi kapas? Sebab saat andukan itu kan bagian punggungnya nggak kena anduk, maka nanti akan diganjal dengan ini untuk supaya nggak basah ya bagian punggungnya. Nah, ini biasanya digelar begini, Pak. Digelar begini. Terutama untuk bagian punggung, kemudian ditambah pantat bentuknya seperti celana gitu, ya, seperti celana. Nah, biasanya nanti di bagian pantatnya kita tutup begitu, iya. Jadi begini cukup. Kemudian untuk menutup wajahnya, untuk menutup mukanya, dengan sisa ini untuk gulungan lubang hidung, lubang telinga. Jadi kita sisakan begitu. Nah, setelah ini biasanya ada kamper. Sebentar. Tadi saya sudah sedia. Iya. Biasanya kamper kalau di perangkat yang jual bunga segala macam itu sudah ada kampernya. Tapi kalau misalnya belum ada, kita beli di supermarket itu kemudian kita tumbuk sendiri. Ya. Semakin banyak kampernya semakin bagus. Kemudian kampernya ini belum saya tumbuk. Ini ada namanya, dibilangnya di sini stanggi. Bubuk stanggi ini ternyata nyerap terhadap, ya, juga menyerap bau, kemudian menyerap. Pernah pengalaman ada sakit diabetes sampai punggungnya itu luka-luka. Jadi kalau misalnya ada luka, ya, ada luka atau berdarah segala macam, ini bisa menahan. Maka ini kita taburkan di sini, Pak. Gitu. Stanggi, bubuk stanggi, ya, seperti ini contohnya. Iya, sudah ini sudah lengkap di pasar itu. Jadi botol mawar, stanggi, kemudian misalnya bunga. Jadi ini kita taburkan begitu, Pak. Ini contoh aja. Ya, contoh kita taburkan sampai habis. Nah, biasanya 10 biji. Begitu. Contohnya. Enggak apa-apa, tapi satu paket ini sudah, satu ikatan ini biasanya sudah cukup ini. Iya, ini biasanya ya, ini sudah cukup ini. Begitu ya. Jadi manfaatnya untuk menyerap tadi ketika mungkin ada luka di belakang, termasuk untuk menahan bau, itu biasanya selain sudah mandi pakai kamper dan daun bidara, kemudian diberi itu. Kira-kira seperti ini untuk menyusunnya. Jelas, Pak, ya? Baru nanti kita praktekkan yang perempuan. Nah, sementara ketika sudah dipotong semua untuk bagian baju, ya, karena kalau misalnya pakai kaos atau celana itu kan nggak mungkin kita porotkan gitu kan. Udah kita potong aja.
ya, kita potong aja, dan kita buka pelan-pelan. Sudah dalam keadaan sudah ya, tidak ada yang menghalangi, kita tutup dengan kain ini, lalu kita gotong ke tempat pemandian. Potongnya di bawah atau di tempat pemandian? Ya? Sama di tempat pemandian apa? Motong bajunya. Bisa. Ya. Mau dipotong di tempat pemandian, ya. Tapi biasanya kalau saya masih di tempat itu untuk bolak-baliknya gitu, motongnya lebih mudah. Kalau sudah di tempat pemandian tuh ya, selain tempatnya sudah sempit gitu ya, jadi biasanya untuk mudah dilepasnya masih dalam kondisi di tempat dia terbaring. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita praktekkan sekarang dalam memandikan. Untuk sedia gayung biasanya 2 atau 3 gayung ya. Kemudian jadi jemaah sekalian, ketika mandikan awal-awal ini kita buka separuh itu begini ya, biasanya kita buka separuh ya, begini. Begitu juga ini. Jadi untuk aurat inti kita tutup tengah begitu. Dan kain kebaya ini kita sediakan 2 biasanya. Satu untuk menutupi tatkala mandi, sediakan lagi satu kering. Nanti saat mandinya sudah selesai, yang ini dilolos, yang basah dilepas, ganti yang kering. Biasanya begitu ya. Untuk memindahkan lagi ke tempat kain kafan yang sudah disediakan. Nah, prakteknya tadi disebutkan dalam teorinya, posisi agak biasanya perangkat alat mandi itu kan sudah ada bantalan-bantalan. Kalau tempat saya biasanya memang sudah ada busa-busa yang dibuat. Tapi kalau di kampung-kampung biasanya pohon kedubong pisang itu. Ya, itu kalau di kampung-kampung lebih mudah carinya. Tapi kalau Jakarta kan susah. Makanya alat mandi sudah disediakan kayak bantalan gitu. Nah, kemudian posisinya agak dimiringkan begitu, ya, miringkan begini. Ya, gajelnya yang paling sini ini agak tinggi, begitu. Kemudian yang pertama kali sambil menyiram perutnya, ya, biasanya apakah pakai keran yang selang begitu bisa juga, atau pakai gayung silakan. Ya. Intinya adalah pada saat siraman cebok ini dan di pelurut ini air sederas-derasnya, maksudnya sering, jangan sampai tertunda siramannya. Jadi perutnya sambil dipelurut begitu Pak, ya, pelurut, gitu, diulang-ulang. Ya. Ini kenyataan dari pengalaman, ya memang kadang-kadang keluar kotoran. Nah setelah itu, setelah yakin tidak pelurut lagi selesai, maka cebok begitu. Maka inilah dengan sarung tangan ini kita nggak ragu-ragu, dengan cebok gitu, sambil disiram sabun, sabun, cebok, diyakini sudah bersih, ya, baru kita mulai. Nah, termasuk mulailah dari anggota wudu. Nah, anggota wudu maka cukup jari-jari, tidak usah dibuka mulutnya, ini yang masuk pelan-pelan ke gigi. Untuk jari-jari. Ya, sambil disiram, ya, ini sambil ini. Kemudian mulai mencuci tangan sebagaimana wudu. Cuci tangan kanan, kiri. Kemudian membasuh muka sebagaimana wudu, layaknya wudu. Tangan kanan sampai siku. Tangan sampai siku, kemudian kiri sampai siku. Lalu mengusap kepala dan telinga, sebagaimana wudu. Lalu kaki kanan dan kiri. Jadi sebagaimana Rasulullah mengatakan, mulailah dari anggota yang biasa diwudui. Itu sama dengan awalilah dengan wudu. Begitu. Bagaimana kalau kita mandi janabah, wudu dulu. Nah, setelah semua tadi gerakan berwudu selesai, maka disiram dari sebelah kanan, mulai dari anggota kanan siram, anggota kiri siram, sudah basah semua badannya, baru disabun dan sampo. Nyiramnya itu berapa kali apa enggak? Tidak hitungan, ya. Kalau dalam Rasulullah siramlah 3 kali
5 kali enggak masalah. Jadi sampai rata begitu. Ya, sampai rata gitu, rata, kita pandang cukup rata. Kemudian dimulai untuk nyabun. Nah, saat kita nyabun berhenti dulu nyiramnya supaya konsentrasi sabunnya itu ya benar, jangan sabun siram, jangan siram juga. Jadi sabun sampai selesai, termasuk sampo ya. Nah, ini termasuk cotton bud tadi itu telinga, kemudian bagian ketiak segala macam sudah dipandang bersih, yakin ya, yakin. Sampo sudah, sabun sudah gitu. Jadi biasanya 2-3 orang yang bantu gitu untuk sampo ya, gosok semuanya sampai bersih ya. Kemudian ketika sudah dipandang bersih, yakin, maka ditutup kembali ya. Gitu. Tutup kembali. Ini masih kain kafan yang basah tadi. Oh ya, maaf, betul. Maaf. Jadi setelah selesai semua, maaf. Jadi benar, setelah atas semuanya siram dan sampo sabun sudah semuanya, maka dimiringi ya, miring. Nah, miring ini biasanya dibantu begitu sambil di sabun punggungnya, belakangnya sampai rata. Terima kasih. Ya begitu. Kadang-kadang kalau misalnya mau yakin, ya miring kanan dan miring kiri. Ya diyakini lagi. Tapi kalau cukup dengan sekali miring dan semua sudah kena sabun semuanya bagian belakang, ya cukup. Intinya supaya merata. Ya. Tidak harus kanan kiri kan? Tidak harus kanan kiri, ya. Apalagi kalau misalnya badan cukup berat ya, mayat besar berat kan gitu kan. Nah, ini jangan sampai merepotkan. Ketika sudah dibalik satu bagian dan bisa rata di sabun, sudah cukup. Gitu ya. Bisa juga, bisa dengan kiri, karena dua-duanya pakai ini ya. Dua-duanya pakai kiri. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW untuk hal-hal yang baik-baik dengan kanan. Untuk yang kiri ini bagian buang sampah atau kotoran kan gitu ya. Jadi biasanya kita pakai. Enggak usah, cukup dengan iya. Jadi sebagaimana kita cebok diri kita untuk badan kita. Jadi ya sewajarnya gitu. Jadi diawali dengan pelurut tadi. Biasanya suka ada yang mau ngayat yang keluar kotorannya. Sambil dibantu kalau pakai selang semprotan itu lebih cepat. Gitu. Kalau enggak gayung dengan diulang-ulang gitu. Baru untuk yang paling terakhir sudah dibalik kanan kiri tadi atau kirinya, ditutup semua badannya. Baru terakhir kainnya air yang di ember kecil tadi, ember kecil, kapur barus dan kamper untuk menyiram dari atas ya, sampai habis. Ulang-ulang sampai habis. Nah, biasa pengaruh kamper dan bidaranya memang pewangi. Begitu. Tentu di sini ya inilah butiran-butiran tadi bubuk kampernya itu pada di sisi dan nggak akan kena badan karena ditutup dengan ini. Pentingnya menutup seluruh badannya tatkala dimandikan. Ya, tidak langsung menjatuhi kepada badannya. Nah, di situ. Ya. Iya. Iya. Jadi begitu praktek untuk memandikan. Insyaallah simpel, yang paling pokok penting bagi peserta yang atau yang memandikan dengan jiwa yang mantap dan ikhlas. Karena biasanya saya sudah berkali-kali ngadain saat teori dan praktek seperti ini, iya tapi prakteknya nanti praktek, ayo bantuin saya gitu kan. Oh, itu masih maju mundur. Apalagi ibu-ibu itu, Masya Allah, jadi masih maju mundur. Masih ya perasaan sugesti tadi, waduh saya belum berani atau belum mantap. Nah, itu diantaranya. Tapi bagaimanapun kita juga nanti akan dimandikan. Maka saat kita masih hidup ini membantu ya, mayit kemudian kita mandikan, kemudian kita mengenal tentang fadilah keutamaan yang mengurusi jenazah. Jadi insyaallah diharapkan nanti pada saat praktek di Majelis Al-Ikhlas ini silakan untuk kita buktikan dari pelajaran ini.
terakhir disiram itu kan basah itu berarti dipakai anduk gitu. Ya, nah setelah ini kain ini ke kamper tadi, maka ini digulung pelan-pelan tadi, ya begini, separuh lagi, ya, separuh, maka dianduki, anduk pelan-pelan, ini juga begitu, ya, separuh saja sampai sini, anduk. Nah, baru kain yang tersedia tadi untuk menutup dan ini dilolos keluar, begitu, ya. Jadi disediakan dua kain ini biasanya, satu untuk menutup ketika mandi dan satu penggantinya untuk menggotong lagi ke tempat lain. Begitu ya, jelas. Jadi untuk gunting tadi ya sebelum mandi termasuk ketika saat di perut ada yang mengunting kukunya, kemudian hasil guntingan ini tadi ya jangan dibuang begitu saja, nanti bisa digabungkan saat di kapan. Iya, kuku misalnya panjang-panjang. Iya. Sebagaimana kalau kita di hari Jumat kan potong kuku. Kemudian mungkin rambut ketiak yang panjang. Kalau kemaluan kalau udah ya, ketiak misalnya. Itu rambut dan kuku nanti gabungkan di saat kita mengkapan. Gitu ya. Jelas? Sekarang langsung saja mungkin pindah ke kain kapan. Ya. Tidak sendiri. Iya. Silakan. Ini takutnya nempel di baju ya. Diambil saja ya. Tadi sudah maklum Pak ya, pakai ini ya. Nah, takutnya nempel di baju. Itu, tapi itu nanti untuk praktek di. Silakan. Jangan manja Pak. Iya. Posisinya, iya. Kurang ke bawah, Pak. Kurang bawah. Iya. Jadi biasanya sambil menggotong, kemudian ada yang mengarahkan. Mengarahkan tuh misalnya awas kurang naik atau kurang turun. Jangan sampai buru-buru diletakkan, ya. Sebelum posisinya pas betul. Nah, tadi kita lebihkan 25, kemudian di atas 25. Nah, silakan. Iya. Jadi kira-kira begitu. Nah, kemudian iya. Kita awali menggulungnya dari ujung kaki. Dan Rasulullah SAW mengajarkan segala yang baik-baik mulai dari sebelah kanan, kan gitu ya. Pakai sendal kanan dulu, sepatu kanan dulu, celana kanan dulu gitu ya. Rasulullah SAW. Maka begitu juga ketika mengkafani jenazah. Kita gulung dari sebelah kanan satu-satu. Jadi prakteknya biasanya ada yang bantu megang ini, karena biasanya kalau mayat itu kan kadang begini lagi kan. Nah, begitu. Kemudian kita gulung begini, kanan kiri, begitu Pak. Putar, ya. Sana jangan dulu, tahan dulu. Bagian atas itu paling belakang, kanan, kemudian kiri. Nah, begitu terus. Termasuk kanan, kiri. Nah, ini untuk bawah. Yang di situ di atas jangan dulu. Bilang. Perhatikan. Jadi ini sambil diputar kencang, ya. Iya, begini. Yang di atas, ini diikat dulu. Kenapa diikat dulu? Sebab takutnya nanti kalau tidak diikat buyar lagi. Maka kita ikat dulu bagian bawah. Kalau ini kepanjangan bisa juga kita lekuk begini supaya agak rapi. Bisa juga, ya. Begitu. Begitu, Pak. Iya, kalau misalnya kepanjangan supaya kelihatan agak rapi. Kemudian talinya kalau saya bilang tali angsul, tali yang bisa kembali. Simbol. Nah, itu biasanya. Iya. Iya. Iya, begitu aja. Begitu juga sini bagian lutut. Bagian lutut. Ikatannya berada di, nanti kan dimiringkan ke sini, maka di sebelah kiri. Ketika dikubur, nah kan untuk membuka kembali, maka ini begini. Nah, ini Pak ya. Nah,
Sebelah kiri juga tali angsol begitu. Ya tali. Nah, ini sambil dimasukkan balik. Ya, itu kurang menarik ini. Jadi sambil ini dipanteng begitu kalau aslinya. Ya. Iya. Iya. Ini pinggulnya. Bagian pinggul. Sebentar. Ini bagian pinggul. Jadi kelihatan kecil ya. Nah, kemudian untuk mengatur bagian atas. Untuk atas tadi ada kapas ya. Ke atas biasanya ya kita ambil untuk bagian ketiak Pak ya, ketiak kanan kiri, kemudian kita ambil lagi bagian hidung dan telinga ini ya, bagiannya begitu ya. Kemudian bagian telinga kanan kiri, lalu setelah kita tutup semua baru untuk wajahnya Pak ya. Wajah biasanya begitu. Nah, jamaah sekalian, untuk tangan ini terjadi ikhtilaf. Maka termasuk itu ada yang berpendapat lurus. Ada yang lurus, maaf, kalau lurus semua sebagaimana tadi. Maaf ini sudah terikat ya. Tapi nggak apa-apa. Ada yang lurus begitu. Kemudian yang biasanya kalau di kita termasuk mazhab Syafi'i memang disedekapkan. Kanan di atas, sholat di atas. Nah, sebagaimana sholat. Berarti kanan. Nah, ada yang kiri di atas. Enggak. Ya. Jadi untuk masalah tangan apa sedekap apa lurus ini di kalangan ulama sendiri adalah ikhtilaf, tidak kita masalahkan. Hanya di masyarakat kita termasuk mazhab Syafi'i disedekapkan. Nah, maka seperti ini. Nah biasanya untuk kapas karena tersedia, ini biasanya selain kita sediakan untuk wajah, ini kita gandel lagi begini. Nah begitu. Ya, jadi ada sisa kapas tadi untuk wajah, untuk telinga ini, kemudian bagian sini juga kita ikat. Begitu. Ya. Kemudian kapas tadi yang di di belakang. Iya, punggung. Jadi harus dibalik. Oh yang kaki ini ya, iya, iya seperti pampers. Kita panjangkan sedikit seperti pampers, ya betul. Iya. Nah kemudian tetap menutupnya satu-satu. Kita tarik, begitu. Kita tarik. Iya. Nah, biasanya begitu ya, jadi agak kuat begitu. Kemudian juga ini dulu tarik ya. Sambil diputar. Nah begitu gitu. Nah ini agak geser sini. Nah Di atas ini apa? Untuk posisi ini biasanya kita buat miring. Apakah miring begini? Kalau dibuat begini nanti meleset. Kalau di sini biasanya meleset. Kalau lurus begini ya, nah, maka bisa posisinya gini. Nah, bisa nyilang. Begini, tetap di sebelah kiri. Ketika nanti akan kita kubur. Nah, biasanya begitu. Nah, begini. Bukan sendiri. Gitu ya. Iya. Jadi gitu jemaah sekalian. Nah, berkenaan dengan tali kafan, nanti ketika dikubur memang ada sunnah bahwa Rasulullah SAW melepas tali kafan, tali kafan. Bahkan ketika Utsman bin Maz'un meninggal, maka Rasulullah SAW melepaskan talinya itu, bahkan cara melepaskan dengan digigit kayak ini. Rasulullah dengan menggigit, gitu. Iya. Enggak, bukan artinya Rasulullah SAW ketika mencopotkan, intinya begini bahwa tali kafan memang harus dilepas, gitu.
Adapun dengan tangan atau mau digigit dengan jari silakan aja, tidak masalah. Artinya dalam riwayat itu adalah ketika Utsman bin Maz'un meninggal, maka Rasulullah melepaskan ikatan kain kafan di dalam kuburnya, melepas. Nah, cukup dilepas saja. Cukup dilepas. Adapun ketika nanti menempelkan ke kubur, ini juga ikhtilaf. Ada yang mengatakan wajahnya dibuka, tempelkan ke tanah. Ada yang cukup dengan talinya saja. Kalau saya berpendapat, yang namanya kafan itu adalah menutup, maka cukup dilepas saja. Ya, lepas saja, tidak usah buka mukanya, tempel. Terutama contoh, kalau jenazah itu luka misalnya, korban luka, tentu ya kalau dibuka, iya, jadi semua tali dilepas, begitu tali simbolnya ketika nanti dikubur, maka mengikatnya di sebelah kiri, begitu. Jadi kaitannya dengan tali, ya, tali dilepas. Hanya kalau misalnya lupa, nah ini pernah terjadi di Magelang atau di Jawa Tengah, itu yang ketika lupa melepas itu malah, ini minta dibongkar lagi. Aduh, saya lupa nih, takut nanti mayatnya mayatnya ngamuk gitu. Itu sampai kuburannya dibuka lagi dan dilepas lagi. Nah, ini juga sebetulnya berlebihan, tidak harus begitu. Ketika lupa ya sudah tidak masalah. Namanya ikatan ya, sudah dikafan. Kemudian suasana alam kubur dengan alam dunia sudah lain. Hanya tayangan-tayangan itu kan, supaya ada mayat yang gontor gentayangan, ada mayat yang segala macam ya, begitu. Adapun sunnah Rasulullah SAW begitu tadi, bahwa ketika menguburkan kemudian talinya dilepas, ya lepas saja, dilepas saja. Yang namanya kafan adalah menutupi seluruh badan, tidak harus dibuka kembali badannya. Nah, ini juga berkenaan dengan maslahat dan madarat kaitannya dengan urusan mayat. Nah, begitu kira-kira Pak. Ya, ini sebatas kepada urusan baru sampai mengkafan. Adapun untuk menyolatkan dan menguburkan, insya Allah nanti bagian yang insya Allah untuk sholat yang sudah terbiasa kita lengkapi. Kemudian menguburkan juga begitu, menguburkan. Jadi kita pada malam hari ini pelajarannya tentang bagaimana memandikan secara sunnah, sebagaimana sunnah. Itu tadi, insya Allah yang kita praktekkan ini sebagaimana yang kita dapatkan dalam teori hadis-hadis Nabi SAW dan sunnah Rasulullah SAW. Berarti kan kadang-kadang kan ada yang keluarga tuh dia masih nunggu, jadi maksudnya dari misalnya. Oh iya, kalau misalnya memang pengalaman sudah kita tutup begini, kita sisakan wajahnya. Kalau misalnya ada anak yang datang, jadi tidak masalah. Ya, paling terakhir begitu kan, kita tahan dulu. Kalau nanti ketika mau sudah diangkat tinggal menutup ini kan lebih mudah. Yang paling penting sediakan kain kapasnya ini, yang sisanya penutupnya di atas begitu, untuk yang paling terakhir. Kira-kira begitu. Untuk matanya dari apa? Oh enggak, mata enggak. Jadi hidung sama telinga, hidung, telinga. Nah ini dalam teori yang kita dapatkan begitu, hidung dan telinga. Nah ini diantaranya. Kaitannya dengan lubang-lubang itu. Kemudian untuk wajah seluruhnya kita tutup dengan seluruh wajah. Begitu kira-kira. Masih ada pertanyaan atau? Ya, untuk wajahnya itu dikasih tangki lagi. Ya. Jadi kan termasuk disediakan minyak wangi. Nah biasanya sudah seperangkat itu minyak wangi. Ada mengatakan minyak wangi diteteskan pada kapas yang mau kita tempelkan di hidung, di telinga, di ketiak, ya. Itu yang kita sirami dengan minyak wangi. Ada juga pada lapisan-lapisan kain, ya, kain ini kita tetesi dengan minyak wangi. Begitu. Nah, biasanya ya lapisan yang kedua atau pertama kedua begitu, dari paling atas ya, karena bisa minyak wanginya itu ya bukan minyak wangi yang kita pulang dari umrah dan haji gitu ya. Jadi yang kualitasnya rendah, nah, itu juga kadang-kadang membuat warna ini menjadi jadi cukup yang lapisan lapisan yang dalam saja minyak wanginya begitu. Ya. Caranya Ustaz yang anggota tubuh yang terpotong itu gimana cara? Oh iya, kalau misalnya pengalaman saya
ada jari ya ketika memang dia sakit gula kemudian dipotong. Nah ini maka plester tadi ya direkatkan lagi kalau masih bisa ya, tempelkan begitu, kemudian disambungkan lagi kalau mungkin. Ditaruh tempelkan begitu, tempelkan pada plester tadi. Kira-kira seperti itu. Iya. Kalau kaki ya memang kadang-kadang perlu balutan tadi ya. Kalau memang kaki posisikan di kaki begitu kan, posisikan di kaki. Insya begitu. Iya, bisa diikat. Ya, bisa, iya, ya. Jadi ya. Kadang-kadang ketika dari rumah sakit itu sudah dalam ikatan ya, ikatan kain seperti ini, maka kita pentingnya menyediakan gunting tadi, gunting-gunting dulu. Nah itu kaitannya dengan ikatan-ikatan. Iya. Jadi ini praktek dari memandikan. Sekali lagi petugas mandikan ya, penting untuk menjaga amanah ya, tidak menceritakan keadaan tubuh si mayat. Kalau dari rumah sakit kan biasa ada yang dimandikan, ada yang belum. Ya. Gimana kita? Kalau udah di rumah sakit dimandikan diulang lagi? Jadi ketika petugas rumah sakit memang dia seorang muslim ya sudah, artinya sudah sah kan? Sudah sah. Nah, tinggal dilihat mengkafaninya ini sempurna apa enggak gitu kan. Kadang-kadang balutannya salah-salah gitu kan, maka dicek lagi. Namun kalau sudah meyakinkan dimandikan, boleh tinggal urusan salah. Ada doa-doa khusus kalau ketika kita habis mengudu kan ada lafaz doa wudu, apa itu dibacakan? Oh enggak. Jadi saat tadi mulailah dari anggota yang diwudu ya tidak ada, karena di awal sudah cukup dengan basmalah. Membaca bismillah sudah cukup ya. Tidak. Nah, iya. Bahkan dalam kan ada ini yang itu saat yang nggak bisa, yang kaku. Oh iya, benar. Kadang-kadang meninggal malam, mandinya pagi, sudah yang kaku. Tetap tidak usah kita luruskan atau tidak kembalikan. Maka disitulah kata Rasulullah SAW, perlakukan mayit dengan lembut. Jadi bagaimanapun ya dengan kondisi apa adanya. Ya, sebisa mungkin pelan-pelan. Kadang-kadang mulutnya. Ya, kadang-kadang kalau mulutnya mangap begitu, kita pelan-pelan kita menggemkan. Begitu biasanya. Ya. Jadi pada dasarnya pentingnya kita mental untuk praktek memandikan. Ya, bismillah. Bahwa kita juga bakal dimandikan, maka saat ini kita bersedia untuk ya, memandikan mayat. Nah, ini penting. Saat ini nanti ada praktek, silahkan untuk dicoba dipraktekkan sehingga ya tidak kesulitan kita ketika mencari petugas memandikan. Terutama yang tadi pengalaman ketika kemarin di Cianjur itu, betapa susahnya ketika suasana berbarengan begitu, masya Allah, mayat dalam sekali harus dimandikan sampai 5 sampai 7 10 orang, masya Allah, kan gitu. Nah ini pentingnya kita untuk mengilmui, pentingnya gitu. Orang dari penggaruk kubur banyak Ustaz. Oh iya itu dia. Pakai beko selesai. Mau berapa? Bisa. Bahkan satu kubur bisa 3-4 jenazah, nah masalah. Tapi memandikan ini kan ya praktisi yang memang ya spesial. Mental. Jadi perlu diikat kalau mangap itu. Iya bisa. Artinya dimingkemkan. Iya bisa. Terutama jangan merasa kita jijian gitu ya. Jangan merasa kita jijik. Bismillah sudah. Maka dengan bantuan dari sarung tangan, teman pakai masker, bismillah. Gitu. Jadi jangan ada kita perasaan risih, ikut atau jijik. Bismillah. Salam gitu. Kalau janggut kan sunat kan. Iya. Kalau ada keluarga, janggutnya dipotong gimana? Oh enggak. Jadi untuk rambut ya tadi cukup dengan ketiak, ya. Kuku, ya kumis mau dirapikan silahkan. Ya, tapi tidak. Aslinya sebenarnya semua anggota badan tetap nempel pada itu. Tapi kalau kaitannya dengan potong kuku, ya, potong kuku kemudian kalau bulu ketiak saya dapatkan di Majelis Albani memang itu dibolehkan, bukan satu keharusan, tapi dibolehkan. Begitu. Bagian anggota tubuh mayat jangan ada yang terpisah saat dikubur. Kalau lupa nggak kepotong bulu ketiaknya, Nggak masalah. Salah. Iya. Jadi ini kaitannya dengan urusan bersih tadi, sebagaimana bersih-bersih di hari Jumat ya. Sunnah. Bagi laki-laki kan begitu, sunnah muakkad. Begitu. Jadi kira-kira ini praktek memandikan.
Jadi sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Banyak yang kadang-kadang berlebihan atau mungkin kurang dan lebih dalam urusan jenazah. Seperti misalnya dibuatkan bantalan gitu, bantal. Jadi kain kafan ini kemudian ada bantalnya, dialasin bantal ini berlebihan, ya, berlebihan. Kemudian kalau misalnya ada anggota badan misalnya giginya pakai emas gitu ya, maka dilepas, ya, ya sayang kan ya harga emas gitu ya, sayang, gitu, ya. Tapi kalau ya dilepas pelan-pelan kalau memungkinkan. Tapi kalau susah ya. Karena memang kita tidak boleh menyakiti mayat. Kamu menyakiti dikala matinya sama dengan menyakiti dikala hidup, kata Rasulullah SAW. Maka perlakukan dengan lembut. Kira-kira begitu. Kembali lagi lah pokoknya. Begitu ya diperlakukan. Iya. Kalau orang yang ada kawat-kawat itu enggak? Iya, kalau misalnya pakai cincin dilepas ya. Kalau misalnya ada benda-benda yang logam-logam bisa dilepas, diusahakan dilepas. Tapi kalau sekiranya berat untuk melepasnya, ya itu tadi, jangan sampai dipaksakan. Jangan sampai dipaksakan. Ya. Kita kotoran kuku sama bubur kita itu kotorannya ditaruh di mana? Jadi potongan kukunya tadi, nah itu nanti kan bersama dengan kafan ya. Nah, jadi ya, iya bisa dimasukkan dalam kafan, ya, masukkan dalam kafan, diselipin aja, begitu. Jangan sampai dibuang sembarangan. Ya, ditabur aja tuh di ya kan, rambut dan mungkin kuku dan masukkan di dalam bungkusan aja, bisa gitu. Iya. Jadi begitu Pak, kira-kira untuk praktek memandikan jenazah. Ya. Biasanya pengalaman dari menggelar kain kafan sampai selesai itu kira-kira 45 menit atau 1 jam. Ya. 45 menit atau 1 jam. Kemudian kalau rambutnya misalnya panjang itu disisir. Nah, kemudian kalau misalnya perempuan itu dikepang 3. Jadi satu kanan, satu kiri, kemudian satunya di tengah gitu. Nah, itu biasanya kalau perempuan. Ya. Nah, tadi ketika perempuan kan sudah seperti ini, kemudian yang kain tengah tadi dimasukkan, ya, dimasukkan ke tengah, kemudian kerudungnya nanti dipakaikan begitu, insya Allah dengan mudah. Bagaimana kita pakai kerudung ketika masih hidup. Ya. Jadi biasanya tutup yang kain kebaya dulu, kain tengah, menutupi, itu kain kebayanya tadi dilepas, kemudian baju kurung dan itu kainnya tadi dilipat begitu, kemudian kerudungnya dipakaikan. Iya, insya begitu. Baru yang 3 lembar ini. Ya, kan 3 ya. Ya, ini 1, 2, 3. Jadi 5-nya itu baju kurung dan iya. Tadi kan habis mandi kan pakai kain panjang, Ustaz. Ya. Terus lepasnya kapan? Tadi Nah, ini tadi kan pakai kain setelah kita dari ujung tadi kan, dari ujung sana, maka kita lepas pelan-pelan. Nah, dari sini Pak biasanya. Ini kan ketutup dia, sudah ketutup ya. Udah ketutup, baru di sini pelan-pelan kita tarik ke atas. Begitu biasanya. Dari bawah dulu Ustaz ya. Iya, kan tadi kita ikat dari bawah, kita gulung dari bawah, maka kain kafannya pelan-pelan kita tarik sampai nanti. Kain kapas waktu itu sini Sambil masang itu. ikat apa enggak usah? Yang mana? Yang kain kapas Yang buat pempes tadi. Oh, kan digulung gitu ya? Digulung tidak usah diikat, asal dilipat saja, biasanya sudah kuat. Kan nanti dengan ditiban ini kan, tiban ini menjadi kuat. Cukup dilipat saja. Jadi biasanya kayak pampers gitu, kayak pampers untuk kain untuk kapasnya. Iya, maaf. Ini kalau pas memandikan pada saat kemaluan ya, Iya. laki-laki ya, itu diurut gak Pak? Nah, tadi kan begini, ini sudah dipelurus semua, ya.
Posisinya kan agak tinggi di sini tadi, agak tinggi, pantalannya tinggi, ini pelurut. Nah, begitu di pelurut itu, kalau emang dia kotoran keluar, dia keluar. Nah, maka tangan kita, tangan kiri, kemudian nanti nyebokin, ya, nyebokin begitu, ya, nah, sambil disiram-siram, nah, itulah menjadi bersih. Untuk meyakinkan bahwa bagian duburnya, bagian kemaluannya sudah kondisi bersih. Nah, biasanya sabun ya bisa dibantu dengan sampo. Di sampo itu ke kepala atau bagian kemaluan. Biasanya begitu. Ya. Jadi nggak usah disemprot dari dubur, Pak. Nggak usah. Ya, cukup dengan air mengalir wajar aja, ya. Dengan kencang-kencang nyemprotnya dengan air mengalir wajar. Nah, itu biasanya. Yang penutup bawah itu yang perlu perempuan gimana? Gimana? Penutup bawah kan ada kayak rok katanya. Iya, kan tadi kan selembar, maaf, kan selembarnya di sini, yang selembarnya kita buka ke sana, gitu kan? Iya, sebentar. Tadi mana itu? Ya? Bawah, tengah, sama Ini kali. Iya, Iya, tadi kan sebentar. Bukan ini tadi ya? Oh itu kali ya? Oh, langsung. Iya itu. Taruh Posisinya kan begini Pak. Maaf, ya. Yang belahan di atas. Nah ini kan begini. Nah silakan Bapak diulang. Ya, silakan. Nah, Bapak tidur lagi. Iya. Ini di bawahnya. Nah, ini kan begini. Iya, ini begini. Nah, ini kan. Nah. Ya. Jadi yang dimaksud dengan 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini begini. Nah, kemudian kerudungnya nih taruh di sini. Nanti begitu Pak ya. Ini. Iya. Jadi saat menggelar ini dalam keadaan ditarik ke atas saja. Begitu. Saat menggelar untuk yang perempuan. Mau kena. Jadi sebetulnya ini sudah maksud ini Pak. Nah Rasulullah SAW ya, kafanilah untuk perempuan 5 lembar. Yang dimaksud 5 lembar itu kalau diukur baju dari sini sampai sini, kemudian roknya dari sini sampai sini. Nah kemudian kita simpel aja, kita buat menyatu gitu Pak. Nah sebetulnya ini menyatu saja. Kalau mukenanya dipakai nggak masalah. Ya inilah kalau mau dibilang mau kena ya. Ini mau kena. Nah Rasulullah SAW 5 lembar. Ini yang bawah jadi 3. Ini 3, kemudian 4, 5. Gitu Pak. Jadi 5. Ya ini sudah cukup ini. Iya. Iya. Maksudnya begitu. Mana jilbabnya mana? Kalau kita, nah ini segitiganya ini, maaf. Jadi diulang lagi. Tarik kepalanya. Iya. Nah, ini berarti dipakein. Iya. Ya. Nah, begitu. Iya. Nah, begitu, Pak. Nah, biasanya ini kan di bawahnya ini, Pak. Di bawahnya ini. Nah, maaf. Kalau diulang lagi. Nah, sebetulnya nih di bawahnya ini, Pak. Nah. Oh, tuh kan salah. Iya. Ini, maaf. Kemudian pakai jilbab. Iya. Oh, buat ngisi. Ya, iya. Baru begini kan. Nah. Begitu kalau perempuan. Jadi di bawahnya ini nih. Jangan ditarik jenggot. Ya. Iya. Jadi kalau Rasulullah menyebutkan untuk perempuan dengan 5 lembar yang dimaksud begini. Ya. Kalau mau dipotong-potong kan ini baju sini, kemudian ini roknya. Maka dibuat yang simple praktis, toh tidak menyalahi, ya 5 lembar. 5 lembar ini 2, kemudian bawahnya 3. Insyaallah sudah sesuai dengan sunnah. Ini boleh sampai ke bawah nggak Ustaz? Panjang ini? Ini boleh. Mau disamakan ke sana boleh. Ya, mau di segini juga boleh. Ya. Maka kita lihat dari ketika beli di tukang kafan itu, ya, ukurannya biasanya kalau perempuan 10 meter. Nah 10 meter ini kita ukur dulu 3 untuk yang lapisan ini,
sisanya seberapa kan gitu. Kalau sisanya sampai cukup dari sini, ya kita manfaatkan. Jadi sisanya itu untuk potongan kulit tadi, ya, potongan kulit kemudian baju kebaya. Kita lihat biasanya di tempat penjualan kain kafan itu biasanya kalau perempuan 10 meter, nah, tinggal dipotong-potong, nah, ketinggian orang kan lain-lain. Kira-kira begitu. Jelas Pak ya? Jadi ini, nah ini lihat, nah ini di atasnya, iya. Untuk perempuan. Ya, alhamdulillah untuk praktek ya, teori dan praktek mungkin kita cukup. Insya Allah saya juga tidak jauh tempat tinggal, kemudian kapan diperlukan untuk komunikasi ya, untuk hal-hal untuk menyempurnakan, insya Allah siap saja. Masa dengan Ustaz Lang saya juga dekat, maka silahkan saja. Mudah-mudahan untuk Masjid Al-Ikhlas akan lebih sempurna dalam pelayanan pada masyarakat, terutama dalam urusan jenazah, penting. Demikian kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.